muslimun. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba baik pun di dunia maupun di akhirat kecuali dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari selalu kita mengoreksi kepada perbuatan amal kita sehingga kita menjadi hamba yang selalu lebih baik dan selalu lebih dekat untuk meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita ada di hari yang begitu mulia, hari kemenangan daripada umat muslim, hari yang mana kita bahagia ada di hari ini, tapi juga kita menjadi orang yang susah dan sedih karena ditinggal bulan yang begitu mulia. Bulan yang mana tidur daripada seorang yang berpuasa dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana ketika orang tadi diam dicatat sebagaimana orang tadi membaca tasbih. Bulan yang mana amal daripada seorang hamba dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana dosa-dosa daripada hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana doa-doa dari seorang hamba diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala telah berlalu daripada diri kita semuanya. Oleh karena itu, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita gunakan untuk benar-benar taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hari raya yang sesungguhnya adalah bukan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru, bukan bagi orang yang memakan makanan yang lezat, atau bagi mereka yang kendaraannya mewah dan rumahnya sangat megah. Hari raya yang sesungguhnya adalah bagi orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang sesungguhnya adalah ketika seorang hamba menyambung tali persaudaraan di antara mereka dengan tetangga-tetangganya, dengan sanak familinya, mereka saling maaf dan memaafkan. Itu adalah hari raya yang sesungguhnya. Oleh karena itu dikatakan laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya yang sesungguhnya adalah bukan bagi mereka yang bajunya baru, tapi hari raya yang sesungguhnya adalah ketika hamba tadi taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman tajammala bil libas wal malbus, innamal id liman ghufirat lahud dunub. Hari raya yang sesungguhnya adalah bukan mereka yang kendaraannya megah, bajunya sangat bagus, tapi hari raya yang sesungguhnya adalah ketika dosa-dosa daripada hamba tadi benar-benar terlebur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita koreksi kepada diri kita semuanya. Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita benar-benar ketika bulan Ramadan kemarin menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya sehingga keluar bulan Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin sebaliknya, keluar bulan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada bulan Ramadan ternyata kita masih sama saja dengan tahun-tahun kemarin di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita koreksi. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kita sudah mau meninggal, ternyata di situ kita menyesal dan kita ingin mendapatkan pengampunan sama Allah, dan di situ wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan mengakhirkan ketika datang ajal kepada seorang hamba, dan taubatnya tidak akan manfaat sama sekali. Mungkin hubungan kita dengan Allah juga akan diampuni apabila kita melaksanakan puasa dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain.
tapi hubungan kita dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita. Apakah dosa kita sudah diampuni oleh mereka? Apakah kita sudah minta maaf kepada mereka? Kalaupun hubungan kita dengan Allah mabniyun alal musamaha, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin mudah untuk dimaafkan sama Allah apabila kita tobat. Tapi hubungan kita dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali kita mau minta maaf kepada mereka, kita mau datangi mereka, dan kita minta halal kepada mereka. Oleh karena itu hari raya ini adalah, mari kita jadikan momen untuk kita saling memaafkan di antara kita dengan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai hanya karena masalah-masalah yang remeh, masalah-masalah duniawi, sehingga kita dengan tetangga kita tidak mau memaafkan, sehingga kita dengan tetangga kita ternyata kita musuhan, kita benci kepada tetangga kita. Ketahuilah, innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Tujuan daripada setan adalah membuat kita kaum muslimin satu sama lain bertengkar, satu sama lain tidak mau memaafkan, satu sama lain mereka musuh dan bermusuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi hamba yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sahabat dan beliau mengatakan, atadruna manil muflis ya ashab. Wahai para sahabatku, ketahuilah, engkau mengetahui enggak siapa orang yang merugi? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflis indana man la dirham lah wala dinar lah wala mata lah. Orang yang merugi bagi kita adalah mereka yang tidak punya harta ya Rasulullah. Mereka tidak punya dirham, mereka tidak punya dinar, mereka tidak punya harta sama sekali. Itu adalah orang yang rugi. Apa kata Rasulullah? Orang yang merugi adalah, ketahuilah wahai para sahabat, al-muflis min ummati man ya'ti bi amalil kathir bis salati wa zakati wa siyami wa qad satama hadha wa safaka dhama hadha wa daraba hadha fayata min hasanati wa hamada min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyaddi alaih ukhida min khotayahum faturihat ilai faturiha finnar. Kata Rasulullah, ketahuilah, orang yang merugi daripada umatku adalah, dulu ketika di dunia dia banyak amal ibadah, dia sholat banyak, zakat dia keluarkan, puasa selalu puasa, tapi ternyata nanti di hari kiamat datang dengan pahala yang begitu besar. Dulu di dunia dia selalu mengganggu terhadap tetangganya, dia selalu mencaci tetangganya dengan mulutnya, dia selalu berbuat tidak baik dengan tetangganya, sehingga ketika di akhirat pahalanya diambil dikasihkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Sampai pahalanya habis, ternyata masih banyak orang yang dia zalimi. Akhirnya diambil dosa daripada orang yang zalimi dan dikasihkan mereka, sehingga banyak dosanya dan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita meninggal dunia ternyata masih banyak orang yang benci dengan kita, masih banyak orang yang kita sakiti. Bahkan Rasulullah pernah digambarkan oleh para sahabat, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, anha dzukrat min kathratis shalah wasyam. Ada seorang perempuan banyak puasanya ya Rasulullah, banyak daripada salatnya ya Rasulullah, ghaira annaha tu'dzi jiranaha. Tapi ketahuilah, perempuan tadi selalu mengganggu terhadap tetangganya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qala hiya finnar. Kalau begitu, sholatnya tidak akan ada manfaat sama sekali, zakatnya, puasanya, sedekahnya nggak akan ada manfaat sama sekali, dan tempat daripada perempuan tadi adalah di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan lagi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan sholatnya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja ya Rasulullah, tapi perempuan tadi tidak pernah mengganggu sama sekali dengan tetangganya. Perempuan tadi selalu berbuat baik dengan tetangganya. Apa jawaban Rasulullah? Qala hiya fil jannah. Kalau begitu, orang tadi akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat,
Bagaimana tolak ukur dari Allah Subhanahu wa taala melihat daripada tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah ya Rasulullah." Rasulullah, tunjukkan amal apa supaya aku bisa masuk surga ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Kun muhsinan." Jadilah orang yang baik, wahai para sahabat. Tanya lagi para sahabat, "Wa kaifa akunu muhsinan ya Rasulullah?" Bagaimana supaya aku bisa menjadi orang baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Sal jironak." Coba tanya kepada tetangga-tetangga kamu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin, wa in qalu innaka musi fa anta musi. Katakan kepada tetangga kamu, kalau tetanggamu mengatakan kamu adalah orang baik, maka kamu adalah orang yang baik yang akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tetangga kamu mengatakan kamu adalah orang yang jelek, ketahuilah itu adalah saksi yang akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari kita hilangkan daripada prasangka-prasangka buruk, daripada dendam-dendam yang ada di hati kita terhadap tetangga kita. Saling memaafkan sehingga dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di akhir zaman, banyak daripada kita yang mempunyai orang tua, mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak sengaja, ternyata hati orang tua kita tidak ridho dengan kita. Ketahuilah, manzilah orang tua dikatakan huma jannatuk wa naruk. Kedua orang tua adalah surga kalian. Atau kalau mereka tidak ridho, maka kedua orang tua kalian adalah penyebab neraka kalian semuanya. Jangan sampai mereka tidak ridho dengan kita. Mumpung ini adalah hari raya, kita datangi dan kita minta maaf kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka selama kita hidup. Jangan sampai ketika mereka meninggal ternyata kita menyesal karena dulu kita tidak berbuat baik kepada mereka. Bahkan pernah para sahabat datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi qad kharifat inna alayya wa ud'imuha biyadi wa askiha wa uwaddi'uha wa ahmiluha ala atiki." Ya Rasulullah, aku mempunyai ibu yang sudah tua. Bahkan ibuku sudah tidak bisa apa-apa. Ibuku sudah lumpuh. Dan setiap hari aku yang menyuapi kalau ibuku ingin makan. Setiap hari aku yang memberikan minum kepada ibuku kalau ibuku ingin minum. Setiap hari aku selalu mewudui ibuku. Bahkan mau kemana-mana aku akan gendong itu ibuku. Fahal jazaituha ya Rasulullah. Apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Apakah aku sudah bisa membalas kebaikan daripada ibuku ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? La wala wahid min mi'ah, kata Rasulullah. Engkau berbuat seperti itu kepada orang tuamu, kepada ibumu, ketahuilah engkau masih belum bisa membalas kebaikan daripada orang tuamu. Bahkan kalaupun kebaikan orang tua kamu dihitung adalah 100, satu saja kamu masih belum bisa membalas kebaikan daripada orang tua kamu. Tapi wallahu yusibuka alal qalil katsira. Allah akan membalas kebaikan kamu kepada orang tua kamu dengan pahala yang begitu besar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang tua kita yang masih ada, mari kita muliakan mereka. Mari kita cium tangan mereka, kita cium kaki mereka, kita minta ridho kepada mereka supaya kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Dan orang tua kita yang mungkin sudah meninggal, kita doakan supaya kuburan daripada mereka semuanya dijadikan kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita menjadi anak yang sangat bagus dan taat soleh. Ketahuilah orang tua yang sudah meninggal, mereka akan menyaksikan daripada amal perbuatan anaknya yang masih hidup di atas dunia. Jangan sampai gara-gara perbuatan maksiat kita di atas dunia, orang tua kita menangis ada di alam kuburnya. Jadikan mereka bangga dengan kita, dengan amal soleh kita. Jadikan mereka tersenyum ada di kuburnya ketika mereka melihat dan menyaksikan kita semuanya menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga
ada di bulan ini dan di hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita benar-benar niat di dalam hati kita, kita ingin berubah menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, orang tua kita yang masih hidup, mereka hendaknya berikan umur panjang kepada mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Jadikan kita semuanya adalah anak yang diridhoi oleh orang tuanya, sehingga daripada sabda Nabi-Mu, ridallahu fi ridal walidain, ridha Allah ada di ridha orang tua, menjadi saksi kita semuanya nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, orang tua kita yang meninggal, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan kebonan surga daripada kuburan mereka ya Allah. Jangan sampaikan kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka sedih melihat apa yang kita kerjakan. Sampaikan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan kepada mereka, supaya mereka bangga dan mereka tersenyum, mereka bahagia ada di alam kuburnya ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, berkat kemuliaan-Mu di hari ini ya Allah, jadikan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita ya Allah. Jangan sampai matikan kita kecuali kita melihat anak kita benar-benar berbakti kepada kita ya Allah. Jadikan mereka semuanya kebanggaan kita di dunia maupun di akhirat. Jadikan mereka semuanya adalah penyebab kita semuanya masuk surga berkat anak kita yang berbakti kepada kita ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dengan kebesaran-Mu ya Allah, semoga Engkau angkat balak daripada kota tercinta kita ya Allah, dari negara kita ya Allah. Kita tahu dan kita mengerti mungkin ini adalah ujian dari Engkau ya Allah, supaya kita kembali lagi kepada Engkau ya Allah, karena kita menunjukkan bahwa kita memang banyak dosa kepada Engkau ya Allah. Mungkin ini teguran dari Engkau ya Allah, dan kami mengharap ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya ya Allah, sehingga negara kami Engkau selalu turunkan rahmat dan berkah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan semoga kita semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, bisa nututi Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.